Dan alhamdulillah Mitra Pas FM sore ini telah hadir beliau pengasuh acara kajian Islami sore hari ini, Ustadz Haji Jamhari yang sudah rawuh di Radio Pas FM Pati. Dan untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya Mitra Pas FM sehingga nanti bisa banyak materi yang disampaikan dan memberikan waktu interaktif pada Mitra Pas FM semua, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Wabarakatuh, Mas Zainal. Kabar baik Ustadz ya? Kabar baik, Alhamdulillah. Mas Zainal. Ya, hari ini juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT karena satu hari ini tadi hujan sudah mereda begitu. Betul. Ya. Jadi sampai sore ini situasinya cerah ceria begitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar kita juga mulai cerah ya, Amin. kajian ini ya Mas ya gitu ya. Perkenankan saya langsung memberi salam dan langsung masuk materi begitu Mas Zainal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, juga adik-adik pelajar dan remaja yang biasa mengikuti kajian kitab Nailul Autor. Rasanya begini, jadi ini tentang penyembelihan itu sore hari ini sudah topik yang terakhir begitu. Insya Allah nanti pada hari Jumat yang akan datang kami sudah beralih kepada materi lain begitu. Untuk itu mari kita selalu bersyukur pada Allah SWT atas sekian banyak nikmat, hidayah, inayah yang tercurah kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa matur, bisa melaksanakan bincang-bincang tentang materi-materi yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian mari kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dengan harapan kita pun mudah-mudahan yang selalu berusaha untuk menauladani atau itba kepada sunnah-sunnah Rasulullah ini juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang mutakhir, yang kelak juga bisa bersama-sama dengan beliau dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi sore hari ini, kembali lagi kami simpulkan pada materi yang kemarin yang kita menyampaikan tentang akikoh begitu ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu di sana dikatakan bahwa maulidalahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqoma fi udunil yusra lam tadurruhu umusibyan gitu. Artinya barang siapa yang mempunyai kelahiran anak ya, kelahiran anak atau melahirkan anak begitu, maka hendaknya diadzankan pada telinga kanannya ya, pada telinga kanannya dan diikomahkan pada telinga kirinya. Lam tadurruhu, agar supaya tidak diganggu oleh umusibyan. Umusibyan itu babonane jin begitu ya. Jadi mbok-mbokane jin yang biasanya menggoda kepada anak-anak yang masih kecil begitu. Maka Rasulullah memerintahkan
mensunatkan bahwa setiap anak baru lahir itu kemudian diadzankan pada telinga kanannya dan diiqomahkan pada telinga kirinya. Ya, agar supaya gurisan yang pertama di dalam hati si anak itu adalah kalimat-kalimat Allah. Ya, karena adzan iqomah itu intinya menyebut asma Allah dan asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Ini tadi hadisnya saya sampaikan begitu. Maulidalahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu umusibyan. Begitu. Kemudian yang kemarin kaitannya dengan diadzankan ketika baru lahir, ya baru lahir biasanya dicuci ya, dimandikan atau disipin begitu, atau bahkan hanya memakai tisu basah. Kadang-kadang pembersihan anak yang baru lahir itu ada kalanya hanya pakai kain anduk begitu ya, tapi kebanyakan itu dimandikan ya, dimandikan. Terutama ibunya setelah melahirkan itu wajib mandi besar ya. Karena apa? Karena aliran air yang mengalir dalam tubuh si ibu yang sedang melahirkan itu nanti akan menyebabkan kendornya saraf-saraf, sehingga kelelahan ketika melahirkan itu akan segera hilang. Nah, kemudian si anak, kembali kepada si anak yang baru lahir tadi, setelah disucikan maka kemudian diangkat ya oleh ayahnya atau kakeknya atau siapa yang diminta untuk mengadzankan si anak itu, maka kemudian anak itu digendong ya, dibopong begitu, kemudian menghadap ke kiblat ya, diadzankan pada telinga kanannya dan diiqomahkan pada telinga kirinya. Jadi ketika adzan itu didengarkan pada telinga yang kanan, iqomahnya itu diperdengarkan, didekatkan dengan telinga kirinya. Agar supaya apa? Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa lam tadurruhu umusibyan, agar supaya tidak diganggu oleh umusibyan ya, jin wanita ya, atau babonane jin begitu ya. Ini kemudian pada hari ketujuh, nanti kalau sudah hari ketujuh, maka itu dipotong rambutnya, di rambut kepala, baik itu bayi perempuan maupun bayi laki-laki, itu dipotong ya, dipotong habis ya, dikerok dengan silet begitu, sehingga rambut yang terbawa ya, yang dari bawaan dari kandungan ibunya itu dinilai itu kotor menurut Rasulullah ya. Itu kemudian dibersihkan ya, dicukur, kemudian diberi nama. Pada hari ketujuh itu dipilihkan nama yang baik ya, yang islami begitu, kemudian diakekoi. Kalau memang sudah berkemampuan maka itu diakekoi. Kalau bayinya itu laki-laki dipotongkan kambing dua ya, 2 ekor ya, 2 ekor itu kalau kambing yang sedang ya. Kalau Rasulullah memang begitu memerintahkan bahwa kambing yang untuk akikah itu yang sedang-sedang begitu ya, yang cukup, tidak perlu yang terlalu besar sehingga terlalu mahal harganya, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa yang sedang-sedang saja gitu. Kemudian dagingnya dibagikan ya, dibagikan mentah juga boleh, dibagikan sudah dimasak dulu ya, dibuat sate atau dibuat gulai begitu ya, itu boleh. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya nanti ditambah ada nasi ya, ada sekedar jajan misalnya, itu akan lebih baik lagi, karena yang orang-orang yang diberi itu akan merasa lebih senang begitu ya.
begitu. Nah, utamanya yang diberi itu adalah orang-orang yang kondisinya lemah, di orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan, kemudian orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang terbengkelai ya, gelandangan karena ekonomi begitu ya. Namun kita juga repot juga itu ya, di Pati itu juara 1 loh, orang miskin minta-minta itu hartanya tabungannya itu sampai miliaran itu ada, itu orang Pati katanya, diviralkan di HP itu ya, itu ranking pertama itu orang Pati. Ini ya, itu ya termasuk berkah Allah itu ya, karena apa, menandakan bahwa orang-orang Pati itu sosialnya besar, tiap didatangi diberi begitu ya. Tapi juga kalau sudah banyak begitu mbak berhenti ya, berhenti dari jadi peminta-minta, karena bahwa al yadul ulya khairun min yadi sufla, bahwa orang yang memberi itu akan lebih mulia dibandingkan dengan orang yang minta. Ya, yadul ulya itu tangan yang di atas, itu artinya pemberi. Itu lebih baik daripada orang yang yadul yusro. Jadi tangan yang di bawah. Yang di bawah itu minta-minta begitu ya. Jadi hendaknya sudah berhenti, dan sekarang kalau dulu peminta-minta sekarang jadi pemberi begitu. Itu akan lebih baik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, penyembelian itu bermacam-macam. Kalau kemarin sudah saya katakan bahwa ada yang dikatakan akikoh, ini yang baru saya jelaskan ya. Akikoh itu dilaksanakan oleh orang tua yang punya anak. Jadi kalau ketika lahir itu belum diakikoi, itu ya sudah lewat sebenarnya. Sudah tidak perlu diakikoi lagi, karena apa, yang wajib mengakikoi itu adalah orang tua. Jadi kalau sekarang, wah saya dulu belum diakikoi, sekarang saya ngakikoi diri saya sendiri, itu ya kalau kita paskan dengan hadis Rasulullah ini tidak pas. Jadi itu termasuk juga mengada-ada. Ya, berarti kalau itu misalnya dilaksanakan begitu karena sudah mampu, kemudian memotong kambing sendiri, kemudian disedekahkan pada orang-orang miskin, itu boleh saja. Boleh saja. Ya, agar nanti rezekinya tambah, mohon kepada Allah, itu yang nanti akan kita bicarakan, ya dinamakan tabaruk itu ya. Ngalap berkah kepada Allah, bukan ngalap berkahnya kepada sesama manusia, bukan begitu. Ya. Kemudian ada juga yang dikatakan dam. Ya, dam itu kalau Rasulullah mengatakan bahwa itu kurban wajib. Ya, dam, penyembelihan kambing atau unta dan sebangsanya karena pelanggaran terhadap kewajiban haji maupun kewajiban di dalam umroh, maka harus ditebus ya dengan pembayaran dam itu ya. Kemudian yang dikatakan dam wajib itu tadi dam ya, korban wajib itu dam ya. Ada juga korban sunnah. Korban sunnah itu adalah korban yang kita lakukan pada saat datangnya hari nahar. Hari nahar itu hari tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti itu hari raya Idul Adha. Nah, itu menyembelihnya kurban itu sunnah. Ya, sunnah. Ada juga penyembelihan jadi namakan udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan biasa yang dagingnya diberikan, disedekahkan kepada orang lain, itu udhiyah. Ya, atau barangkali memotong binatang kemudian dagingnya itu untuk makan bersama-sama keluarga. Ya, gue seneng-seneng begitu. Itu namanya udhiyah, penyembelihan binatang biasa saja begitu. Para Bapak dan Ibu sekalian, yang di dalam materi baru ini, di sana ada penyembelihan yang lain yang merupakan adat
istiadat orang di zaman jahiliyah. Ya, itu ada yang dikatakan rojabiyah. Ya, rojabiyah itu artinya zaman orang-orang zaman jahiliyah dulu itu setiap bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu orang memotong kambing. Ya, memotong kambing. Ya. Dilaksanakannya pada awal bulan Rajabiyah tanggal 1 sampai 10 Rajab. Ya, itu orang-orang jahiliyah begitu. Ya, ini apa? Karena apa? Agar supaya nanti karena apa kaitannya dengan keyakinan, ya, bahwa di bulan Rajab itu harus memotong ini nanti biar rezekinya tambah begitu ya. Mungkin itu di lingkungan kita yang di luar negara Arab, ya, di mana dilahirkan agama Islam itu juga di sini juga ada, ya. Biasanya itu ini ya kalau menjelang bulan bulan Sa'ban, ya, bulan Sa'ban, bulan Ruwah, ya, berarti bulan sekarang ini itu macam-macam itu. Kalau di Klaten tuh ada itu ya apa namanya bersih, ya, bersih kubur atau nyadran, ya, sadranan, ya, sadranan. Ya, sadranan itu asalnya kalau orang Jawa kan ada orang yang namanya Sodrono, ya. Ya, begitu ya. Dia mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal karena Sodrono itu banyak rezekinya, akhirnya orang tuanya dipotongkan kambing. Ya, diadakan makan-makan di pekuburan begitu ya. Nah, sehingga diikuti oleh orang banyak, ya. Nah, akhirnya akan mengikuti itu. Lho kok kau ngono? Aku melu-melu Pak Sodrono gitu. Ya, sehingga lama-kelamaan jadi sadranan sampai sekarang itu ya. Jadi itu ndak ada perintah. Ya. Kalau di zaman jahiliyah itu ada yang dinamakan atir. Ya, nanti akan saya sampaikan dalilnya begitu ya. Ada atir. Ya. Atir itu penyembelihan binatang, yaitu ini kalau misalnya bapak punya ternak, ya, unta atau lembu begitu ya, yang anak yang pertama dilahirkan oleh induknya itu dipotong. Ya, dipotong untuk mungkin makan bersama begitu ya, dengan niatan agar supaya nanti ini anak-anak yang akan lahir berikutnya itu bertambah banyak begitu ya. Jadi atir dengan tabaruk itu hampir sama begitu. Nah, di sini disebutkan di dalam di dalam satu hadis, ya, dari Mihnaf bin Sulaim, ia berkata, kami pernah wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah. Lalu aku mendengar beliau bersabda, "Hai manusia, tiap-tiap keluarga rumah di tiap-tiap tahun diharuskan menyembelih kurban dan atiroh begitu ya. Tahukah kalian apa yang dikatakan atiroh itu? Yaitu kamu namakannya rojabiyah. Jadi rojabiyah dengan atiroh itu sama ya. Kalau rojabiyah tadi itu ngalap berkah di bulan Rajab tadi, kalau atiroh itu sama, jadi harapannya sama begitu. Ya. Cuma salahnya ketika setelah Rasulullah meninggal itu orang tetap menjalankan itu, tetapi ngalap berkahnya itu tidak kepada Allah tetapi kepada bulannya, bulan Rajabnya itu. Ya, nyembelih, memotong kambing agar supaya nanti mendapatkan berkah bulan Rajab itu, sehingga nanti rezekinya tambah begitu. Jadi yang punya rezeki itu kan Allah, bukan bulan, ya, bukan bulan Rajab,
bukan bulan Maulid, ya, bukan orang lain, ya, tapi yang punya berkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita niat tabaruk, itu tabaruk kita kepada Allah. Ya, bahkan di saat-saat Rasulullah, orang itu pada bertabaruk di dalam Ka'bah. Mohonnya bukan kepada Ka'bah, tetapi kepada Allah. Berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Ka'bahnya. Ya, kalau Ka'bah itu kan juga makhluk ciptaan Allah itu. Jadi orang sholat itu menghadap ke Ka'bah itu bukan yang disembah itu Ka'bahnya, tetapi yang disembah itu adalah Allah. Sebab kalau nanti yang kita sembah itu Ka'bah, kita jadinya seperti orang jahiliyah, itu jadinya syirik. Ya. Jadi kita harus memperdomani kepada wahyu yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Itu kan karena Allah semua, bukan karena selain Allah, begitu. Kita kembali kepada materi, yaitu tabaruk tadi, ya. Wa anil Haris bin Amrin annahu laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada. Qala faqala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al farai'u wal atairu faqala man sa'a faro'a wa man sa'a lam yafro' wa man sa'a atoro wa man sa'a lam yaktir. Dan dari Haris bin Amr, sesungguhnya ia bertemu Rasulullah SAW di dalam haji wada. Al Haris berkata, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasul, bagaimana hukumnya menyembelih binatang untuk tabaruk dan untuk rojabiyah itu? Jawab Rasulullah, siapa yang suka menyembelih untuk tabaruk, maka kerjakanlah. Dan siapa yang tidak suka, ya tidak usah. Dan siapa yang suka menyembelih untuk rojabiyah, silahkan. Dan siapa yang tidak suka, ya tidak usah. Sebab pada kambing-kambing itu sudah ada kurbannya. Kalau Rasulullah dianjurkan itu kurbannya, ya, kurbannya itu. Tapi ini karena rasa toleransi Rasulullah yang itu dilakukan oleh orang-orang di zaman jiliyah itu, maka Rasulullah mengatakan, kowe seneng lakonono, nek ora ya ora usah, gitu loh. Tujuannya jadi tidak ada penekanan supaya dikerjakan. Kemudian hadis yang kedua dikatakan di sini, wa annubi satal hudali qala rajulun ya Rasulullah inna kunna naktaru atiratan fil jahiliyati fi rojabin fama ta'muruna qala idbahu lillahi fi ayyi sahrin kana wa birullah azza wa jalla wa atimu qala faqala rajulun akhar ya Rasulullah inna kuna nafro'u far'an fil jahiliyati fama ta'muruna qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imatin minal ghanami fara'un takhduhu ghanamuka hatta idas takhmala dabah tahu fatasaddaqta bilahmihi ala ibni sabil
fa inna dzalika huwa khair. Rawahul khamsa ila Tirmidzi. Dan dari Nubisah al-Hudali, ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kami biasa menyembelih binatang di zaman jahiliyah pada tiap bulan Rajab. Lalu apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Jawab Rasulullah, sembelihlah karena Allah. Pada bulan apa saja, berbuat baiklah kamu kepada Allah dan berikanlah dagingnya kepada fakir miskin. Nubisah berkata, lalu ada laki-laki lain yang datang juga bertanya, ya Rasul, kami biasa menyembelih binatang di zaman jahiliyah untuk tabaruk. Lalu apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Jawab Rasulullah, pada tiap-tiap kambing piaraan itu ada sembelihannya yang dinamakan yang dimakan oleh kambing-kambingmu. Sehingga apabila sembelihannya itu sudah ada yang mau membawa, maka sedekahkanlah dagingnya itu kepada Ibnu Sabil. Sebab yang demikian itu adalah satu kebaikan. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Kemudian wa anil Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la faro'a wala atirota wal faro'u awwalun nata iji kana yun tajulahum payut bahunahu wal atiratu fi rojabin, mutafaq alaih. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyembelihan untuk tabaruk dan tidak ada penyembelihan untuk rojabiyah. Penyembelihan untuk tabaruk itu ialah menyembelih anak pertama dari kambing piaraan itu. Dan atiroh yaitu penyembelihan kambing di bulan Rajab. Jadi ada atiroh, ada rojabiyah begitu. Ini ternyata itu Rasulullah mengatakan tidak ada. Ya, tidak ada penyembelihan untuk tabaruk dan tidak ada penyembelihan pada rojabiyah begitu. Ya. Wa fil abdin la atirota fil islami wala faro'a. Rawahu Ahmad. Dan di dalam satu lafal dikatakan tidak ada penyembelihan untuk bulan Rajab dan tidak ada pula penyembelihan untuk tabaruk di dalam agama Islam. Berarti yang ada itu non-Islam ya, jadi begitu. Wa fil lafdin innahu naha 'anil faro'i wal atirati. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dan di dalam satu lafal dikatakan sesungguhnya Nabi SAW melarang penyembelihan untuk tabaruk dan penyembelihan untuk bulan Rajab. Nah, jadi begitu ternyata materi pada sore hari ini yang berkutat tentang masalah atiroh dan rojabiyah itu dilarang oleh Rasulullah, walaupun dulu awal kenabian Rasulullah itu juga diserahkan kepada kita, karena itu adat istiadat di zaman jahiliyah begitu. Jadi kalau yang ingin silahkan, kalau yang tidak ingin ya ditinggalkan, tidak apa-apa begitu kalau Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah itu menjadi Rasul, ketika ditanya oleh sahabat ya, itu ternyata itu dilarang. Berarti penyembelihan yang untuk tabaruk
mengharapkan berkah yang tadi anak pertama dipotong ya, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Juga untuk atirah tadi ya, itu juga tidak dibenarkan. Jadi kita harus pandai-pandai menyimpulkan. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan apa yang sudah berjalan di masyarakat kita ya. Wah, nanti tidak dicela, kita jangan takut dicela oleh sesama manusia kalau memang itu hal yang salah menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kita itu menegakkan kebenaran ajaran agama Allah. Jadi jangan sampai kita malu, takut untuk dicela oleh sesama manusia. Karena apa? Kewajiban kita terhadap Islam itu adalah menegakkan ajaran agama Islam yang benar, begitu. Nah, sehingga kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak perlu kita lakukan, begitu ya. Jadi jangan sampai kita takutnya hanya dicela oleh orang saja. Kalau takutnya itu kalau nanti sampai mendapatkan dosa dari Allah dan Rasulnya, begitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, perbincangan pada sore hari ini perbincangan tentang penyembelihan yang terakhir, termasuk di dalamnya tadi ada tabaruk ya, kemudian ada atiroh. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya untuk menerimanya, dan juga yang lebih penting ikhlas kita menerima bahwa yang benar itu benar, kemudian kita melakukannya. Dan yang salah itu kita terima salah, kemudian kita ikhlas untuk meninggalkan, begitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu yang doa yang sering kita bermohon pada Allah, kan begitu. Kalau kita berdoa begitu kemudian tidak kita lakukan, untuk apa? Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila masih ada yang ingin bergabung, tolong Mas Zainal untuk difasilitasi karena waktu kita juga berjalan terus, begitu. Baik Ustadz, dan terima kasih nih Mitra Pas FM. Ini kita tidak terasa hampir 40 menit sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Jamhari SPDI. Dan untuk Mitra Pas FM yang ingin berinteraktif bisa telepon di 0295385877 atau bisa melalui WhatsApp di 085277999101. Dan sepertinya kita masih bisa menjawab satu pertanyaan Pak Kiai sebelum kita nanti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita memastikan bahwa tabarukan itu karena Allah atau karena hal tertentu, padahal kan yang melakukan bukan kita. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mencoba karena kita tahu apakah itu benar atau salah ya, karena kita dari sabda Rasulullah yang ini tadi telah kami sampaikan tadi, ini benar atau salah, begitu ya. Jadi makanya kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang sudah berjalan di masyarakat kita, namun kita harus aktif mencari loh iku kok do nindakno ono perintah dalam agama atau tidak, begitu ya. Kalau tidak ada maka kita harus meninggalkan. Nah, kalau ada kita teruskan. Ya, seperti misalnya kalau kita di bulan Dzulhijjah misalnya ya, pada tanggal 1 sampai 10 itu kita memperbanyak sedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin misalnya ya. Itu kan juga berjalan di masyarakat kita ya. Itu baik karena Rasulullah merintahkan demikian ya. Tidak akan demikian. Tapi kalau misalnya kok itu kita telusuri dalam hadis Rasulullah kok tidak ada, dalam ayat Al-Quran juga tidak diperintahkan, harus kita tinggalkan, begitu. Karena memang di dalam amalan dalam Islam itu harus ada rumusan ya, harus ada dalil yang betul-betul memerintahkan kepada kita. Karena kalau tidak ada perintah ya percuma lah kita. Percuma. Tapi kalau ada perintah tidak kita lakukan ya kita yang nanti terkena dosa, begitu.
Oleh karena itu hati-hati di dalam kita melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada itu ya di yang jalan di masyarakat kita itu kan ada istilahnya ada sedekah bumi, ada sedekah laut ya. Itu kalau kita telusuri itu sebenarnya kan apa sih hikmahnya? Apa faedahnya? Ya, kadang-kadang muncul keyakinan itu orang nanggap iku bakal ada musibah begitu ya. Kadang-kadang. Nah, kalau sudah jadi keyakinan itu jadi keyakinan yang keliru. Nah, itu kita harus sebagai pemeluk Islam ya harus berani itu. Ya. Paling tidak biarpun orang lain melakukan, kita tidak usah begitu. Kalau memang kita ingin sedekah ya melalui cara yang lain begitu, jangan itu ya. Jadi nanti sebab kalau ada biasaan-biasaan demikian itu kan nanti akhirnya agama kita kabur. Padahal kebenaran agama kita harus kita teriakkan, harus kita sampaikan kepada mereka. Seperti hanya Rasulullah menyampaikan kebenaran agama Islam di zaman jahiliyah dulu. Tantangannya berat. Ya, berat, memang berat. Ya, itulah makanya dinamakan sabilillah. Ya. Atau itu dikatakan jihad itu yang seperti itu, menegakkan ajaran Islam. Bukan jihad itu harus perang saja, bukan itu. Ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang memusuhi negara kita harus kita lawan. Nah, itu kita jihad itu. Membela negara, membela harta benda, membela keluarga, ya, membela bangsa itu jihad. Ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita belum tahu yang namanya jihad itu perang saja paten-patenan, bukan begitu. Bukan begitu. Kita menegakkan kebenaran, membela hak kita itu termasuk jihad begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim kalau ada kebenaran harus kita tegakkan, termasuk di dalamnya ini tadi tabaruk ya, itu ternyata Rasulullah akhirnya melarang ya, akhirnya melarang itu. Kalau sudah dilarang ya jangan diteruskan. Dilarang karo Gusti Allah, dilarang karo Rasulullah kok kita masih melakukan, itu tidak benar itu. Demikian Mas Zainal apa yang kami sampaikan kepada penanya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama begitu ya, karena apalagi sekarang ini kan kita tinggal 20 hari lagi kita sudah masuk bulan suci ya, Ramadan gitu ya. Begitu. Padahal kalau di bulan suci Ramadan biasanya saya juga pray. Ya, mudah-mudahan kita ngaji bersama-sama begitu ya. Saya kira itu saja Mas Zainal. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kami simpulkan lagi bahwa bermacam-macamnya penyembelihan itu kalau dalam ajaran Islam ada yang dikatakan udhiyah, ada yang dikatakan kurban, ada yang dinamakan dam, ada yang dinamakan akikoh ya. Yang itu munculnya dari luar Islam itu ada tabaruk ya, tabaruk rojabiyah, kemudian ada atiroh, tadi itu adat orang-orang jahiliyah begitu ya. Jadi kita jangan bertahan ya, walaupun tadi di depan itu Rasulullah mempersilahkan ya, tidak memerintahkan, tapi silakan yang mau silakan kerjakan, yang tidak apa-apa begitu ya. Namun di akhir daripada penjelasan Rasulullah tadi bahwa tidak ada tabaruk, tidak ada atiroh ya, atiroh di dalam ajaran Islam itu harus ditinggalkan. Bahkan tadi jelas dilarang ya, Rasulullah melarang rojabiyah dan melarang atiroh tadi begitu ya. Ini hendaknya kita jangan salah pengertian, walaupun semuanya disampaikan di dalam kitab Nailul Autar ini begitu.
Terima kasih Mas Zainal Baik, dan Ustaz. terima kasih pada para pendengar sekalian dan mari kita berdoa bersama. Doanya singkat saja. Allahumma aghnina bil ilmina wa zayyinna bil hilmina wa jamilna bil afiatina wa akrimna bi taqwana. Ya Allah, limpahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami semua dan baguskanlah diri kita ini dengan sehat walafiat dan baguskanlah diri kita ini dengan sopan santun dan jadikanlah iman dan takwa kita bisa membawa kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra Pas FM sudah perjumpaan di sore hari ini pada program kajian Islami Kitab Nailul Autor. Semoga menambah keberkahan, menambah kefahaman di sore hari ini. Dan saatnya saya harus pamit undur diri beserta kru yang saat ini baru bekerja ya di sore hari ini. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas